Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas integrasi Islam dan sains menurut sudut pandang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini kita membahas tentang ilmu sosial dan humaniora. Baik, seperti biasa kita jelaskan dulu bahwasanya pada konten Islam dan sains kali ini kita akan membagi menjadi 3 part. Yang pertama yaitu matematika dan ilmu alam, yang kedua ilmu sosial dan humaniora, yang terakhir ilmu dan studi agama Islam. Baik, seperti apa pembahasannya? Mari kita tonton sampai selesai. Pertama kita akan membahas dulu sains dalam perspektif Islam. Kita ulas sedikit bahwasanya Islam itu agama yang bersumber dari Allah, sedangkan sains itu ilmu dari hasil pemahaman manusia. Nah, keduanya itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama sebuah pengetahuan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Lalu bagaimana hubungan Islam dan sains? Di sini ada 4 diantaranya, yaitu membawakan revolusi material dan spiritual, memperindah akal, pikiran, jiwa, dan perasaan, lalu saling melengkapi instrumentasi dalam berupaya, kemudian mengajarkan manusia untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini kita mengenali dulu apa sih dalil-dalil yang berkaitan dengan sains ini. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, di sini dijelaskan bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu diberikan bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian di Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di sini ada 3 substansi penting. Yang pertama, iqra atau membaca, yang kedua menulis, dan yang ketiga mengajarkan ilmu. Serta terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Di sini ada periodisasi Islam dan sains, dimulai dari zaman sebelum Islam sampai zaman sekarang, itu sudah mengalami beberapa tahap perkembangan. Kita membahasnya dalam 3 garis besar, yaitu masa Rasul dan sahabat, masa Umayyah, kemudian masa Abbasiyah. Di masa Abbasiyah ini merupakan puncak dari peradaban Islam atau masa kejayaannya. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang dimensi sosial dan humaniora. Sesuai dengan video kali ini ya. Apa sih disiplin ilmiah yang berkaitan dengan ilmu ini? Ada banyak sebenarnya, tapi kita akan membagi menjadi 3 garis besar, yaitu sosial politik, humaniora, dan ilmu terapan. Untuk sosial politik adalah ilmu yang mengkaji interaksi antar manusia dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Kemudian humaniora itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik itu aktivitas manusia, kemudian perkembangan dari manusia itu sendiri. Kemudian ilmu terapan sebenarnya itu berawal dari ilmu-ilmu murni, baik itu ilmu alam maupun ilmu sosial, kemudian dikembangkan dan diaplikasikan dalam bentuk terapan seperti itu. Di sini ada cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora banyak sekali, jadi banyaknya mungkin lama dibahas. Kita akan membahas secara garis besar. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang transaksi perekonomian serta bagaimana dampak yang ditimbulkan. Kemudian geografi itu ilmu yang mempelajari bumi, berbeda dengan sebelumnya yang juga membahas geografi. Ini lebih ditekankan bagaimana sih implementasi geografi dalam konteks sosial. Kemudian ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Kemudian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia.
Kemudian sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang interaksi antar manusia. Nah, di sini untuk humaniora sendiri ada beberapa, yaitu agama, arsitektur, bahasa, kemudian filsafat, sastra, dan lain-lainnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya konteks humaniora ini banyak sekali, mulai dari mengkaji peradabannya, kemudian apa saja hasil dari peradaban itu, kemudian bagaimana pengaruhnya sampai saat ini. Nah, untuk ilmu terapan banyak sekali ya, diantaranya ada arsitektur, dijelaskan tadi, ilmu kesehatan, militer, jurnalisme, perpustakaan, dan lain-lainnya. Akan dilihat pada layar berikut. Oke, di sini juga kami jelaskan bagaimana sih tokoh-tokoh intelektual muslim dapat menemukan ilmu pengetahuan ini. Banyak sekali diantaranya, yaitu tokoh di bidang ekonomi, yaitu Abu Yusuf. Kemudian ada yang menjadi perintis peta pertama di dunia, yaitu Al-Idrisi Al-Qurtubi. Serta beberapa tokoh-tokoh muslim lainnya yang berpengaruh pada saat itu. Tetapi apakah cuma mereka saja? Tentu saja tidak. Di masa sekarang pun juga banyak tokoh-tokoh muslim. Di antaranya ada ahli ekonomi, yaitu Talal Abu Ghazaleh, yang juga mendirikan perusahaan di bidang ekonomi. Kemudian ada ahli filsafat, kemudian ahli politik, dan lain-lainnya. Tidak lupa, tokoh muslim juga ada yang berasal dari kalangan wanita, dan tentu saja ada juga yang dari Indonesia. Oke, di poin ketiga kita membahas Islam sebagai rujukan sains. Ternyata banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Di antaranya kita membahas dulu tentang sosial politik. Seperti yang dijelaskan, sosial politik itu bagaimana ilmu mempelajari interaksi antar manusia serta dinamika yang ada di dalamnya. Di sini ada ekonomi, geografi, dan lain-lainnya. Oke, saking banyaknya kita membahas dulu di antaranya. Dalam ilmu ekonomi dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti umat muslim disunahkan untuk melakukan transaksi serta mengharamkan segala bentuk riba. Kemudian ada ilmu geografi. Ilmu geografi ini lebih kepada konteks sosial. Bagaimana dalam Quran surah Al-Hijr ayat 19, di sini dijelaskan bagaimana penghamparan bumi dan beserta isinya. Nah, di sini juga menjadi rujukan dasar yang berkaitan dengan ilmu kartografi atau ilmu yang mempelajari tentang peta bumi. Kemudian ada ilmu politik, bagaimana dalam Quran surah Al-Shu'ara ayat 38, bagaimana kita itu diperintahkan untuk bermusyawarah dan berkaitan dengan suatu perkara. Kemudian ilmu psikologi dijelaskan bahwasanya manusia itu pada dasarnya diciptakan dan disempurnakan penciptaannya sehingga memiliki kepribadian yang kompleks. Kemudian dalam ilmu sosiologi juga bahwasanya kita sebagai manusia itu hendaknya saling menguatkan dan jangan berpecah belah, seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita membahas tentang humaniora, yaitu ilmu yang mempelajari peradaban manusia. Ada beberapa, yaitu agama, antropologi, teologi, dan lain-lain. Kita membahas di antaranya. Untuk teologi, kita lebih mempelajari bagaimana interaksi antar umat beragama, tidak hanya Islam saja, melainkan juga dengan non-Islam. Bagaimana dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim selagi mereka tidak memerangi. Kemudian antropologi, itu ilmu yang mempelajari peradaban di masa lalu atau dalam konteks kebudayaan.
Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bahwasanya manusia itu diciptakan menjadi khalifah. Artinya manusia memang diembankan tugas untuk mengembangkan peradabannya. Kemudian dalam ilmu arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia di masa lalu dan sisa-sisa benda yang ditinggalkan oleh mereka. Dalam Quran surah Yunus ayat 92 dijelaskan bagaimana bumi Fir'aun itu diutuhkan oleh Allah sehingga menjadi pembelajaran bagi manusia setelahnya. Kemudian bahasa dan linguistik. Kita tahu inti dari komunikasi itu sebenarnya adalah berbahasa. Bagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22. Kemudian filsafat. Filsafat itu sering disebut induk dari ilmu pengetahuan dikarenakan segala ilmu pengetahuan itu pada dasarnya substansinya itu adalah hasil dari pemikiran manusia. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 13, diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah itu bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian kesannya dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ibnu Mas'ud, dijelaskan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, Allah saja mencintai keindahan, apalagi kita sebagai manusia. Masih banyak lagi. Kemudian masuk pada poin terakhir, yaitu ilmu terapan. Ilmu terapan ini sebenarnya banyak untuk aplikasinya dalam kehidupan manusia. Kita bahas saja di antaranya. Di sini ada beberapa di antara ilmu terapan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 dijelaskan bagaimana Nabi Adam itu diberikan suatu ilmu untuk mengenali benda-benda baik di langit maupun di bumi. Kemudian ada dalil tentang arsitektur, bisnis, hukum, ilmu keluarga, dan masih banyak lagi. Baik, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan insya Allah kita lanjutkan pada part 3, yaitu ilmu dan studi agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.